Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia, yang penuh keberkahan ini, pagi hari ini, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita dahulukan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini Allah masih gerakkan langkah kita, gerakkan hati kita untuk menunaikan kewajiban yang diberikan. Yang pertama, kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Yang kedua, kita dapat menjalankan kembali kewajiban puasa Ramadan. Dan yang ketiga, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh ketika kita mampu melaksanakan atau menunaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza min nikmatillah. Ini bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Andai kata kenikmatan tidak diberikan Allah kepada kita semua, maka tidak mungkin kita bisa mampu melakukan dengan baik. Harapan kita sama, ma'asyiral muslimin, yakni nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang setiap malam, setiap selesai sholat, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada di bulan mulia, bulan puasa Ramadan ini, yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nas'aluka ridhaka wal jannah. Yakni kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya bagi orang-orang yang kelak di akhirat mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ridhonya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bulan puasa ini, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, puncaknya adalah yang kita tuju adalah derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat inilah yang kelak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung ketika kita masih ditakdir oleh Allah dipertemukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, dan di bulan yang penuh dengan ampunan. Syahrul Ramadan, syahrul ta'ah, syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Bahwa sebelum Ramadan tiba, kita sudah berangan-angan, kita sudah berkeinginan agar Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kenikmatan.
bulan yang penuh dengan keistimewaan. Maka kewajiban kita semua ma'asyiral muslimin, mari kita nikmati di sisa-sisa bulan Ramadan yang semakin hari semakin akan meninggalkan kita semuanya. Karena dengan hadirnya hati yang merasa nikmat, hadirnya hati yang merasa bahagia dengan adanya bulan Ramadan, fa insyaallah birahmatillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Mari kita hindari sifat yang hanya berangan-angan belaka. Kalau semisal ketika kita beberapa waktu yang lalu diberikan cuaca yang hujan sepanjang hari, hampir 3 hari, bagi orang yang tidak bersyukur, bagi orang yang tidak mengembalikan kepada Allah, pasti akan mendahulukan keluh kesahnya. Ya Allah, andai kata ini sekarang cerah, mungkin lebih baik dan lebih enak. Tapi berbalik, ketika sudah diberi cuaca yang cerah, cuaca yang terik, berbalik lagi. Yang diharapkan adalah, ya Allah, andai kata ini cuaca sudah dengan kondisi mendung, mungkin akan lebih baik kita menjalankan puasa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak landasi dengan rasa syukur, tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya manusia itu ingin sesuatu, dan ketika sesuatu itu sudah dirasakan pasti akan sesuatu yang lain. Nah, ini yang kita harus hindarkan. Maka ketika sebelum Ramadan kita mengharapkan mulai bulan Rajab Sya'ban, kita mengharapkan diberikan keberkahan di bulan Rajab Sya'ban dan diperjumpakan dengan bulan Ramadan, maka kita hindarkan ketika sudah ditakdir oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Justru yang kita harapkan adalah bukan menikmati indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita harapkan adalah kapan ini tiba hari raya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita hadirkan dalam hati kita, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadirkan, mudah-mudahan kita bisa menikmati setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan tujuan nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan kita mudah-mudahan dijadikan Allah menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Rasulullah menyampaikan bahwa di dunia ini bagi orang mukmin itu bukan tempat yang sebebas-bebasnya. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Bahwa dunia itu adalah sijnun, penjara bagi orang mukmin. Makna dari sijnun adalah bahwa yang kita lakukan ketika di dunia ini tidak sebebas-bebasnya, tidak penuh dengan kebebasan. Artinya adalah ketika kita hidup di dunia adalah ada perintah-perintah Allah yang wajib kita laksanakan, dan ada larangan-larangan dari Allah yang semaksimal mungkin kita harus tinggalkan. Karena Allah berikan tempat yang kelak lebih abadi, lebih kekal, yakni di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dunia adalah surganya bagi orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang kafir tidak mengindahkan perintah-perintah dari Allah, tidak memperhatikan larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir dengan sebebas-bebasnya di dunia. Maka hadis ini perlu kita jadikan renungan, perlu kita jadikan motivasi bagi kita semuanya. Hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah, maka ini semuanya adalah perintah dari Allah, dan ini semuanya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Sehingga nanti kelak kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang lebih agung lagi, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah,
dalam kaitannya kita menjalankan perintah kewajiban berupa puasa Ramadan, bahwa ketika kita merenungkan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu indahnya, begitu perhatiannya Allah kepada kita semuanya melalui kewajiban yang diberikan. Allah hendak satu, menjadikan kita hambanya yang taat kepada Allah, dan yang kedua, Allah hendak memperbaiki akhlakul karimah kita melalui ibadah puasa. Jadi ketika kita menjalankan suatu kewajiban atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kalau kita renungkan di situ ada dimensi yang mana dimensi itu kembalinya kepada kita untuk kebaikan kita semuanya. Salah satunya adalah akhlakul karimah. Satu contoh, ketika kita menjalankan kewajiban berupa sholat 5 waktu, maka sejatinya ibadah sholat 5 waktu itu, di samping itu sebagai kewajiban, bentuk ketaatan kita kepada Allah, tapi melalui ibadah sholat 5 waktu itu Allah hendak perbaiki akhlakul karimah kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa ketika kita sholat dengan sholat yang sesungguh-sungguhnya, sholat yang sebenar-benarnya, maka dari sholat itulah Allah berikan sesuatu yang indah bagi kita, yakni tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah cegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini berkaitan dengan sholat. Selanjutnya berkaitan dengan puasa juga demikian. Maka ketika kita puasa dengan puasa yang sesungguh-sungguhnya, puasa yang berkualitas, puasa yang tidak hanya zahirnya, tapi puasa zahir dan batin, maka ini akan jadi perisai bagi kita. Ini akan membentuk kepada diri kita akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah menyabdakan, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Jadi puasa itu adalah perisai. Perisai itu adalah tameng, pertahanan untuk diri kita semuanya dari api neraka dan dari akhlakul mazmumah. Maka asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Ketika puasa itu sebagai perisai, maka janganlah kita ketika berbicara, berucap, maka kita berkata dengan keji. Fala yarfuth, larangannya adalah kita dilarang atau menghindari perkataan yang keji. Wala yajhal, dan tidak melakukan kegiatan yang itu tidak memberikan manfaat bagi diri kita dan kepada orang lain. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, maka jika ada yang mengajak untuk bertengkar, ada yang mengajak untuk mencaci maki, maka ada perintah dari Rasulullah, fal yaqul inni shaimun, maka cukup katakan bahwa inni shaimun, aku sedang berpuasa. Bahwa dari hadis ini ma'asyiral muslimin, ketika kita betul renungkan, ketika kita betul menggali bahwa dari hadis ini ada nilai-nilai akhlak yang luhur, nilai-nilai akhlakul karimah, bagian dari yang kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah, yakni ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dimensi akhlak yang ingin Allah perbaiki pada diri kita semuanya melalui kewajiban-kewajiban yang diberikan. Menurut Ibnu Arabi
bahwa perisai ini adalah perisai dari api neraka. Innama kana shaumu junnatun minan nar li'annahu imsakun anis syahawat. Karena dengan puasa itu kita menahan dari godaan-godaan hawa nafsu. Maka ketika kita puasa, tidak hanya memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kita juga perlu memperhatikan segala hal yang dapat mengurangi pahala-pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Ini yang harus perlu kita perhatikan, bahwa jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dikarenakan kita tidak mampu menjaga godaan-godaan hawa nafsu. Salah satunya adalah lisan kita. Maka kata Rasulullah, "Malam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang berbohong, perkataan dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Maka Allah tidak punya urusan, maka Allah tidak membutuhkan, tidak memperdulikan meskipun ia meninggalkan makan dan minum. Ma'asyiral muslimin, sungguh kita perlu dahulukan rasa syukur kita, nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimampukan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bahwa ada dimensi akhlak melalui puasa Ramadan yang Allah akan perbaiki dalam diri kita. Dan akhlakul karimah kelak di yaumil mizan ini termasuk amal yang paling berat timbangannya. Ma min syai'in fil mizan athqala min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu di yaumul mizan yang lebih berat dari akhlakul karimah. Bahwa luar biasanya Allah ketika menakdirkan hambanya menjadi hamba yang taat pada Allah, akhlaknya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil kiamah Allah beratkan timbangannya. Dan ini semua menjadi semangat bagi kita, ghirah bagi kita, bahwa ketika kita melaksanakan puasa, kewajiban dan kewajiban-kewajiban yang lain, maka kita landasi hati kita. Kita hadirkan dalam hati kita semangat bahwa ini semuanya adalah kembalinya kepada diri kita semua. Ini semuanya adalah untuk kebaikan diri kita semuanya. Maka sungguh bersyukur para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita kaitannya di rumah, kita sudah mulai mengajarkan kepada anak-anak untuk senantiasa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa. Maka dengan demikian secara enggak langsung kita juga berusaha untuk mendidik selain anak-anak agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga agar anak-anak kelak memiliki akhlakul karimah dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Kaitannya di sekolah juga demikian, di lembaga pendidikan juga demikian. Sungguh bersyukur ketika di lembaga pendidikan para guru murid sama-sama mengajak untuk kebaikan-kebaikan, puasa diajarkan, disampaikan keutamaan-keutamaannya, bahwa itu semuanya adalah tujuannya adalah agar anak-anak yang kita dampingi, anak-anak yang kita bimbing senantiasa pada kebaikan, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaitannya di rumah, anak-anak kita ajarkan, mari kita ikut mulai dari sahur bersama, puasa juga bersama, meskipun tidak mampu sampai maghrib, tapi
setidaknya kita sudah mengenalkan, ini loh ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Pelan-pelan bagi anak-anak. Tapi kalau untuk bagi yang wajib, yang sudah balik, maka kewajibannya sudah harus penuh. Harus penuh. Jadi dari fajar sampai maghrib. Karena sejatinya puasa itu ya dari fajar sampai maghrib. Jadi puasa duhur yang diajarkan kepada anak-anak itu sebagai sarana latihan untuk mendidik anak-anak kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakinkan kepada diri kita dan kepada anak dan anak didik kita bahwa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa sesungguhnya kebaikan itu yahdi, menunjukkan kepada kita ilal jannah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berangkat dalam koridor yang sama, dalam gerbong yang sama untuk mendapatkan atau meminta nas'aluka ridho kawal jannah, meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah, Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah agar kita senantiasa diberikan, ditunjukkan, dibimbing oleh Allah pada siratikal mustaqim, jalan-jalan Allah yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari ini kita sudah masuk di fase 10 hari kedua di bulan Ramadan, maka seperti yang di awal saya sampaikan, mari kita nikmati, mari kita maksimalkan apa yang mampu kita lakukan. Tadarus Al-Quran kita terus maksimalkan, lebih-lebih terkait dengan akhlakul karimah, mari kita perhatikan. Karena begitu banyaknya maka orang yang tidak dengan kesadarannya menggunakan lisannya ini seringkali menyakiti saudaranya yang lain. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya itu ada bab khusus yang menjelaskan tentang adabnya lisan. Ini sebagai sesuatu yang mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya untuk menjaga lisan. Pentingnya untuk tidak berkata-kata yang tidak membawa manfaat dan maslahah. Maka sungguh beruntung, dan ini lagi-lagi nikmat dari Allah ketika bibir kita senantiasa masih diberikan hidayah untuk senantiasa mengagungkan nama-nama Allah Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sungguh ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat yang paling agung. Jadi nikmat tidak hanya nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan, tapi lebih-lebih adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini selaras dengan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan keluasan rizki untuk beribadah kepada Allah, diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mudah-mudahan bahwa manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah umumnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.